Postalen. Nah, kali ini kita jalan-jalannya sedikit lebih berbeda. Kalau kemarin-kemarin kita ke homestay, cari kuliner, ke destinasi. Kali ini kita ke klinik kesehatan. Iya, klinik kesehatan yang menangani perawatan luka dan sunatan modern. Hah? Perawatan luka dan sunatan modern? Kayaknya kamu baru dengar ya? Iya, baru dengar. Pasti masyarakat juga baru dengar. Saking penasarannya, Voice Talent jalan-jalan di klinik kesehatan ini. Ayo kita cari tahu, apa sih perawatan luka modern dan sunatan modern? Kita tanya-tanya langsung ownernya ya. Jangan kemana-mana, ikuti terus Voice Talent. Hai, sobat Voice Talent. Ketemu lagi dengan Voice Talent. Nah, kali ini podcast kita sedikit berbeda. Kalau kemarin-kemarin kita sudah destinasi kemana lagi kayu? Kuliner, homestay. Iya. Nah, kali ini sedikit beda. Bedanya di mana kayu? Bedanya ya untuk konten kali ini cuma kita berdua ya. Iya. Iya. Karena teman-teman lain sibuk. Nah, jadi hari ini temanya adalah Dunia kesehatan. wah, tapi ada sedikit lebih spesifik yaitu tentang pengenalan dulu. Kalau gini. Kita kasih sepakatan dulu ya. Jadi untuk sahabat Talent selalu jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal. Kita sakit kalau kita merasa sangat berarti kesehatannya. Ya, jadi yang kita. Tapi kayaknya kita bukan berdua ini. Kita Bertiga. Oh, bertiga. Mana Itu. satunya? Satunya mana? Cuma dia nggak bisa ngomong. Oh ya, mungkin selalu jadi penasaran. Kira-kira kalau kita hari ini siapa sih? Ya. Siapa sih seorang pemantri yang tampan? Cie, tampan kayak itu tahu lagi? Saya no comment karena nggak boleh, nggak boleh komen kayak gitu. Oke, jadi Kak, hari ini saya Pipon. Dan Yudhistira Ikuti terus perjalanan kita. di Sahabat Voice Talent, seperti janji kita berkunjung ke salah satu tempat klinik. Nanti lebih jelasnya setelah kita perkenalkan. Nah, sekarang kita agak beda. Iya. Dan sekarang kita udah bersama-sama dengan narasumber kita, gestarnya kita untuk Podcast kali ini. ke Postalen. Silakan. Oke, salam kenal semuanya sahabat Voice Talent. Perkenalkan, nama saya Felix Kurnia Mangile. Saya perawat di Rumah Sakit RSUD Ampana yang kesehariannya bekerja di ruangan Velabira atau perawatan bedah. Jadi bagi pasien-pasien yang mengalami perawatan luka atau operasi, bahkan kecelakaan dan lain sebagainya, tentang pembedahan, tentang luka, itu akan ketemu dengan saya di ruangan perawatan bedah. Dan di sini kita berada di praktek mandiri kami, Mugaya Care Ampana, yang dimana operasionalnya adalah dalam dunia kesehatan berkecimpung dalam perawatan luka dan sunat modern. Oke, mungkin sekilas itu gambaran tentang saya dan keseharian Sahabat saya. Voice Talent, langsung saja kita bertanya sama narasumber kita. Nah, Iya. Pak Mantri, ini tadi kan udah perkenalkan kegiatan aktivitas kan kesehariannya sering di rumah sakit. Ya, betul. Nah, bisa cerita ke kita dulu tentang Mugaya Care ini apa sih? Terus sejak kapan berdiri, inspirasinya dari mana, terus Itu tujuannya apa? Oke, baik. Ya, saya bercerita sedikit. Jadi awalnya itu saya praktek, namanya itu masih Kurnia Smart Care. Kurnia. Jadi Kurnia Smart Care itu yang memberikan pelayanan sama tentang pelayanan perawatan luka dan sunat modern. Oke. Nah, berkembangnya waktu di kurang lebih 2021, kalau tidak salah itu saya ganti nama. Ya, kita ganti nama Mugaya Care Ampana. Nah, Itu kapan itu? awal 2021 kita resmikan di Masih 2021. baru. Ya, Terus kenapa namanya diganti jadi Mugaya Care? namanya kita ganti Mugaya karena konsep saya ke depan adalah memberikan pelayanan, apapun model pelayanannya nanti, itu semua berbentuk atau bernuansa modern. Berasal dari kalimat atau kata Mugaya itu sendiri. Itu Nah. ada kearifan lokal nggak? Itu bahasa Ta. Oh, Saya sudah oke. share ke beberapa orang suku asli Bongka.
dan yang masih tua-tua, petua-petua dulu yang masih kental sama bahasa daerah. Nah, katanya Mugaya itu artinya modern. Iya, Oh, kalau berarti care, kekinian gitu. iya kekinian, pokoknya yang bagus-bagus, modern. Mugaya itu mantap, bagus, elok. Nah, itu masuk semua Mugaya. Nah, Sobat sekalian, kali ini Pipon lagi yang bertanya ya. Ini kan di sini tadi dibilang pemantri sunatan modern. Nah, mungkin masyarakat masih banyak yang awam belum tahu seperti apa itu sunatan modern. Selama ini kan yang kita tahu sunatan manual ya. Iya. Saya tahu itu sunatan massal. Sunatan massal. Sunatan manual. Nah, bisa jelaskan tidak Pak Menteri itu sunatan modern seperti apa? Oke, sahabat Vestalen, saya jelaskan sedikit. Beranjak dari kata sunat modern, artinya yang baru atau bukan yang dulu lagi, yang modern, yang kekinian ya, yang keren. Ya, kalau sunatnya masih disuntik pakai jarum, itu artinya nggak modern. Kalau sunatnya masih dijahit, artinya nggak modern. Ya, kalau sunatnya masih pakai perban, artinya nggak modern. Nah, jadi sunat modern itu dia sudah tidak disuntik lagi pakai jarum, jadi pembiusannya itu ada alat anestesi khusus yang tidak menggunakan jarum. Jadi dengan kecepatan pompa angin, kecepatan pompa dari alat tersebut itu dia menerobos pori-pori kulit. Nah, jadi air biusnya itu cepat, sangat cepat masuk. Jadi walaupun tanpa jarum, dia bisa masuk lewat pori-pori kulit kita. Tapi tetap sakit juga ya Pak Menteri? Itu Ada sangat sedikit minim, sakit. sangat nyaman untuk anak-anak. Karena dia tidak menggunakan jarum itu sendiri. Jadi tanpa dilukai. Nah, jadi dia masuk dengan kecepatan masuk ke dalam pori-pori. Dan ada sedikit tambahan juga bahwa kita sebelum melakukan anestesi itu sudah kita pakaikan bius oles. Ya, ada yang berupa salep, ada yang berupa tisu basah. Jadi sehingganya sebelum kita melakukan anestesi yang menggunakan cairan obat, itu sudah teranestesi topikal dari luar. Jadi kulitnya sudah mulai kram-kram Bagian memang. Ada bagian itunya. Iya, bagian yang kita mau masukkan obat. Gitu. Nah, sekarang saya mau tanya untuk poin di perawatan luka modern itu maksudnya gimana? Oke, baik. Jadi untuk perawatan luka modern itu bukan lukanya yang sudah modern ya, tapi perawatannya yang kita kembangkan dengan adanya alat dan teknologi yang terbaru itu sudah menggunakan balutan-balutan yang modern serta perawatan-perawatan yang konsepnya modern. Seperti itu. Jadi dulunya kita belum tangani nekrotomi dan lain sebagainya. Nah, dengan perawatan muka modern itu perawat-perawat sudah lebih mengerti, memahami dengan cara pengeluaran jaringan-jaringan yang sudah rusak, mengunting-unting jaringan, seperti itu. Jadi perawatannya lebih cepat. Nah, saya lagi ya kayak dia. Nah, untuk perawatannya sendiri ya, Pak Menteri, saya ingin tanya itu dari di saat dia ditangani untuk perawatannya itu dia untuk proses penyembuhannya itu butuh berapa hari? Untuk yang mana? Untuk yang luka? Luka modern. Iya. Jadi kalau untuk perawatan luka itu kan banyak jenisnya. Ada luka. Dia tergantung dari lukanya, parahnya. Iya, betul. Tergantung dari kedalaman luka, luas luka, jenis luka, ya. Itu yang mempengaruhi. Tempatnya di mana? Betul. Ada beberapa tempat yang memang lemaknya lebih tebal, sehingganya itu biasa lebih lama sembuh. Itu agak berpengaruh. Berpengaruh. Jadi tempat lokasi lukanya, terus luas lukanya, terus kedalaman luka, terus tipe lukanya juga Kalau ada. untuk sembuhnya Pak Menteri, ada kemungkinan benar-benar sembuh atau bahkan ada yang bahkan tidak sama sekali sembuh? Pernah kejadian? Kalau untuk kasus itu kita tidak bisa memberikan jaminan bahwa ketika kita tangani lukanya sudah sembuh. Tapi kita bisa memberikan harapan kepastian itu. Jadi kita bantu dengan teknik-teknik yang modern, sehingganya yang dulunya ada beberapa kasus yang harus amputasi, ketika kita tangani, pasiennya menolak untuk diamputasi di rumah sakit. Setelah itu kita tangani, ya syukur sekarang sudah ada yang jalan, bahkan tidak jadi amputasi. Berarti Begitu. kayak alternatif ya. Ya, tapi tidak bisa memberikan kepastian karena kesembuhan segala sesuatunya itu yang Maha Kuasa yang menentukan. Kita hanya Sebenarnya bisa memberikan harapan kehidupan. iya, betul.
Seperti Paling itu. tidak kita sebagai pasien harus pesimis. Bukan, optimis untuk sembuh. Nggak Ya, apa-apa, betul. dipahami juga ya. Ya, Di waktu Pesimis. Harus iya, harus Nah, optimis. sahabat Voice Talent, tema kita tentang dunia kesehatan, khususnya kita ke tentang kegiatannya Mugaya Care. Nah, ini kayaknya kita butuh waktu yang lama ya, karena makin kemari bahasanya makin seru. Nah, sekarang kita lagi kedatangan bukan tamu sih, tapi ini salah satu teman kita juga. Silakan Mail. Ya, hai Sobat Vivi, saya datang sedikit terlambat karena ada sesuatu dengan hal. Ya, saya tertarik dengan kegiatan sunat tanpa jarum suntik, tanpa gunting, tanpa perban. Ada salah satu cerita ini Pak, Iya, gimana? di desa khususnya, mereka menanyakan anak mereka suka sunat, Iya, tapi memang kendala di biaya. iya. Nah, jadi ini seperti apa Pak? Ini gratis atau memang ada dikhususkan untuk berbayarnya atau ditentukan macam kalangan golongan si A ini sekian harganya, si B ini sekian harganya. Mungkin bisa Bapak jelaskan seperti apa? Oke, baik. Saya jelaskan sedikit. Jadi kalau di klinik kami, di praktek kami, itu ada 3 bagian. Jadi ada sunat gratis untuk anak yatim piatu, sama anak yatim, sama kaum duafa yang betul-betul butuh bantuan. Maksudnya ada iya, dari segi ekonomi. Ada beberapa yang masuk itu biasa bisa minta surat ke desa, tapi ternyata ada kendaraannya, rumahnya bagus, memadai, mencukupi itu. Nah, ketika itu kita punya paket subsidi kalau yang untuk itu. Nah, tapi kalau yang betul-betul memang kurang mampu, itu kita gratiskan. Nah, tapi kalau secara umum untuk sunat modern itu berbayar. Nah, jadi ada paket-paketnya, kecuali dari kriteria itu yang saya sebutkan tadi. Jadi bagi mereka yang yatim piatu atau anak yatim, sama kaum duafa yang betul-betul ingin dibantu, ya kita bantu. Untuk ya ada kriterianya. Dan di samping kriteria itu ada juga berkas-berkas yang harus dilengkapi nantinya. Jadi kita mencocokkan. Jadi kalau misalnya yang kategori yatim piatu, bawa kartu KK sama akte kematian orang tua sama akte lahirnya anak. Ya, itu syaratnya. Nggak ribet-ribet, yang ada di rumah semuanya. Iya, begitu juga yang kaum duafa, silakan melapor ke desa, minta surat dari desa. Sama bawa kartu keluarga. Gitu. Ini lagi Pak, ini dikhususkan hanya untuk anak-anak atau bisa juga untuk kalangan dewasa? Karena maaf ya, kalau yang baru masuk muslim, iya, seperti betul. itu. Nah, mungkin ada perbedaan di situ lagi Pak. Iya, baik. Jadi kalau untuk itu bisa berlaku untuk dewasa. Jadi kita sunatnya dari anak-anak sampai dewasa. Sejauh ini pasien saya paling tinggi kemarin itu 55 tahun. 55 tahun. Ya, sudah banyak yang dewasa. sudah banyak loh yang dewasa kita sunat. Ada yang repair perbaikan ya, ada yang bentol kiri, bentol kanan tuh. Oh, bisa perbaiki. Ya, ada yang ereksi miring kiri tuh, ereksi miring kanan tuh. Ya, jadi kita perbaiki biar lurus lagi. Gitu. Ada yang seperti itu. Ya, ada datang dengan keluhan seperti itu. Ada yang kedua yang seperti yang Bapak bilang tadi, yang ketika masuk Islam sudah berapa juga yang kita lakukan sunat dewasa. Cuma memang biasa kalau untuk pasien dewasa itu tantangannya bukan lagi tentang keberanian, bukan tentang keuangan, tapi tentang gengsi, rasa malu. Ya, melawan rasa malu itu yang paling sulit kalau orang dewasa. Nah, Pak Mantri, saya lagi yang bertanya. Iya. Ini calonnya kayaknya mau disunat ini. Saya fokus tadi, sempat tadi kayak dibilang manfaat kesehatan dari sunatan itu sendiri. Nah, mungkin Mas Ferdi ingin tahu ya, apa sebenarnya manfaat kita sunatan? Nah, manfaat kesehatan itu sendiri itu adalah menghindarkan sang kaum pria ini dari kanker penis. Kanker penis. Yang kedua, di prostat tidak ya? Pengaruh prostat tidak. Yang kedua, itu dia menjauhkan dari penyakit seks menular atau menular seksual. Nah, jadi PMS, ya? PMS. Jadi lebih rentan orang yang tidak sunat terkena penyakit itu dibanding orang yang sudah sunat. Gimana dia? Iya, gimana? Tadi kan mengenai orang dewasa yang dirawat bukannya. Sekarang mengenai anak kecil yang sunat.
Nah, biasanya kan anak kecil ini kalau disunat biasanya kan dia takut ya. Jadi itu Iya. kadang-kadang pasti banyak kejadian mereka mengatakan ada yang nangis, ada yang sempat lari. Itu bagaimana solusinya seorang pemantri untuk menghadapi hal seperti itu? Itu kan Pernah biasanya sih dulu kejadian. pakai suntikan, makanya Iya. takut. Ya, kalau sekarang ada juga walaupun mereka sudah tahu sunat Tapi modern, nggak terlalu banyak kan? ya, jadi ada beberapa anak yang seperti itu, takut trauma karena gini, di luar itu mereka berteman ditakut-takuti. Iya. Harus ngana belum sunat. Iya, iya. Nah, tunggu ngana pada saat sunat. Yang kedua biasa ada kakaknya. Iya. Jadi kakaknya yang sudah merasakan yang sunat seperti dulu, tunggu mau digunting, mau dijahit. Iya, iya. Jadi sudah ditakut-takuti. Jadi biasanya hal yang paling krusial seperti itu atau yang sering saya lakukan yaitu pendekatan emosional. Cuman sekarang orang tua sudah banyak teknik juga. Ada yang bujuk dengan beli robot-robot atau uang jajan atau ajak ke JH dan lain sebagainya. Main di taman. Kalau dulu saat masuk ruangan tindakan itu menyeramkan ya. Iya. Sekarang masuk ruangan tindakan santai-santai aja. Sekarang jadi habis sunat langsung bisa lompat-lompat dong. Ya, langsung Bahkan aktivitas bisa- pakai celana. Ya, naik kendaraan motor. Pak. Ya, bisa Jadi naik untuk kendaraan. masyarakat, Iya. untuk para orang tua bisa memberikan pengertian ke anak-anak atau juga adik-adik yang lagi nonton, jangan takut bisa ke sini, nggak perlu antar orang tua langsung datang datang sendiri. Ya, Sendiri saja. dan Iya, Pak. sunat sehari langsung jadi. Balik ya. Iya. Saya sunat ada hadiahnya, Pak. Nah, itu kalau untuk anak-anak ada paket-paketnya. Ya, mau Bikin sunat reward anaknya deh. berarti. Ya, ada. Saya untuk memancing ya, Pak ya. Ya, ada memang paket-paketnya. Jadi ada paket yang ada kita berikan uang jajan. Nah, terus ada Tulus ya. ya, jadi ada sertifikat sunat juga. Jadi bisa dipajang di rumah atau tinggal digantung sudah dibingkai. Nah, tinggal jadi ada kenang-kenangan. Oh, dulu saya tahun gini sunat di sini. Metode sunat modern ya. Yang sunat ini. Baik, sahabat Poisteren masih tetap bersama kita di sini, masih dengan Pak Mantri Felix. Nah, Pak Mantri saya mau tanya nih, Ya, gitu. mengenai sunat ya. Nah, kalau kita tahu itu yang saya tahu sih, sunat itu kan terbagi berapa golongan, maksudnya cara metode gitu ya. Ya, Ada yang namanya sunat modern, elektrik kausal, ya. sunat klaim, Iya. sunat laser. Terus yang paling banyak diminati masyarakat itu yang bagian mana? Terus apa sih maksud dari metode tadi? Jadi itu metode, ada metode yang seperti itu yang sering disebut laser. Ada metode klem itu pakai alat yang menempel kalau klem itu. Ada juga yang spring, sunat cincin itu, sunat ring. Nah, itu pakai alat juga yang terpasang. Nah, ada lagi yang sunat lem itu atau sunat vanseller. Jadi dicetak, tidak pakai alat lagi, alatnya dilepas, tinggal ditetesi lem medis. Jadi sudah tanpa alat. Nah, jadi kalau di klinik saya sekarang itu yang paling best seller itu sekarang sunat lem atau sunat vanseller itu dicetak. Lebih praktis. Iya, lebih praktis. Nyaman. Lebih nyaman karena tidak ada alat yang menempel gitu. Baik, sahabat saya masih bersama kita berempat. Saya kan sendirian. Iya. Dan kali ini kita sudah mendekati endingnya. Baik, Pak Menteri, ini pertanyaan paling terakhir. Nah, Apaan tuh? ada tidak harapan-harapan kedepannya untuk Mbak Care ini? Silakan. Ya, jadi harapan saya untuk praktek ini kalau kedepannya itu saya berharap ini bisa menjadi klinik pratama. Jadi saya bisa berkolaborasi dengan beberapa tenaga kesehatan lainnya. Ada profesi dokter, ada profesi apoteker. Jadi kita bisa saling berkolaborasi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, dan tujuan saya ke depan adalah menjadikan layanan yang modern atau yang memberikan kenyamanan serta kualitas layanan kepada pasien. Amin. Seperti itu. Jadi kepada masyarakat luar sana, kalau yang punya masalah tentang kesehatan, konsultasi gratis. Ya, jadi mau tanya-tanya silakan langsung WA saja saya. Kalau mau tanya-tanya tentang luka, tentang sunat, soal harga itu bisa diatur. Konsultasi tanpa bayaran ya. Jadi silakan saja berkonsultasi. Nah, untuk ajak dong masyarakat, Pak Mantri, untuk kesini. Belum ya? Silakan. Kayaknya belum, baru harapan tuh. Ya, ayo masyarakat
Sakit, jangan yang sehat. Ya, masyarakat yang sakit atau kurang sehat atau yang membutuhkan pelayanan kami, perawatan luka atau sunat modern, silakan berkunjung ke klinik kami Mugaya Care Ampana di Jalan Sensus, Desa Sumoli, Kecamatan Ratulindo. Jadi Kota loh. masih dalam kota. Maps ada ya, Pak? Terus teman-teman, nah itu dia. Teman-teman atau kerabat di luar sana yang bingung mau cari di mana Jalan Sensus, di mana Desa Sumoli, cari aja di Google Maps. Ketik aja langsung Mugaya Care Ampana, langsung dituntun oleh aplikasi sampai di depan praktek kami Mugaya Care Ampana. Tapi kalau memang nggak dapat, silakan hubungi kontaknya Voice Talent juga boleh. Iya, Kalau yang mau dikunjungi, boleh juga ya, Pak Menteri. boleh sekali. Kirim Sherlock, saya berangkat. Ya, Iya. akhirnya untuk sudah ketemu sama kita untuk hari ini, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk semua masyarakat tujuan Una dan Amin. pelosok Indonesia. Amin. Akhirnya kita pamit, saya Pipon. Saya Smile. Yudhistira, Saya Ners Felix. kita mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai Sampai jumpa. Akhirnya terjawab sudah rasa penasaran kami. Apa sih perawatan luka modern itu dan sunatan modern? Jadi Sobat Voice Talent, jangan takut lagi untuk disunat ya, dan jangan pesimis untuk sembuh dari luka. Karena harus optimis untuk sembuh dan sehat bersama Mugaya Care. Nah, ada pertemuan, ada perpisahan. Terima kasih banyak buat yang sudah ikuti kami dari tadi hingga saat ini. Akhirnya kami harus pamit. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya Voice Talent. Berkreasi, berkreativitas, dan jujur dalam berkarya. Sampai jumpa.